Nah, uji statistik person sama Spearman ini sama-sama menguji untuk melihat sebuah korelasi atau hubungan. Tapi yang membedakan, ya, yang membedakan uji ini adalah data yang diolah atau data yang diambil dari sampel. Nah, kalau person itu datanya rasio atau interval, kalau Spearman itu datanya data ranking atau ordinal. Nah, kalau ranking ordinal maka ujinya itu uji masuk kriteria uji non parametrik ya. Nah, sehingga tidak diperlukan uji data normality ya atau uji distribusi normal atau tidak terhadap data. Tapi kalau uji person diperlukan diperlukan uji distribusi data, datanya normal atau tidak, itu yang membedakan. Yang kedua perbedaannya, uji person ini bersifat linier. Artinya apa? Artinya kalau adik-adik nanti menguji dua variabel, X dan Y, liniernya itu kalau X bertambah, maka Y-nya juga bertambah. Atau sebaliknya, Y-nya bertambah, X-nya bertambah. Tetapi kalau uji person itu tidak, ya. Maka ini masuk non linier, jadi tidak terikat dengan variabel yang diuji. Artinya dua variabel itu bisa berdiri sendiri, masing-masing berdiri sendiri, ya. Bukan merupakan sebab akibat, ya. Sehingga distribusi data pun juga tidak dipersyaratkan berdistribusi normal. Itu saja prolog saya, nanti silahkan saya serahkan ke moderator untuk dipandu paparannya ya, silahkan ya. Saya memantau menonaktifkan videonya, silahkan ya. Baik Bapak. Baik teman-teman semua, izin saya Talita sebagai moderator. Pada siang hari ini akan presentasi kelompok oleh kelompok 5 tentang uji korelasi yang akan dipresentasikan oleh kelompok 5. Baik, kelompok 5 dipersilakan untuk presentasi ya. Baik, kelompok 5 boleh langsung saja dipresentasikan ya. Ada konsep korelasi, lalu selanjutnya yaitu baik. Yang pertama, next slide. Ya, jadi ada konsep yang pertama ini Maaf, suaranya putus-putus ya. sebuah teknik itu termasuk pada teknik sebuah pengukuran asosiasi atau nature of 9. Beliau menyebut itu adalah penelitian Untuk Nabila, apakah ada masalah jaringan? Iya, mohon maaf, moderator tadi sempat connecting sebentar, izin melanjutkan ya. Baik. Ya,
Jadi tadi ada menurut pendapat dari Soekardi tahun 2009, yaitu penelitian korelasi adalah sebuah penelitian yang harus melibatkan tindakan pengumpulan data yang bertujuan untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan dan tingkat yang ada di antara dua variabel atau lebih variabel. Next slide. Ya, baik, selanjutnya ada di sini ada fungsi dan kegunaan korelasi. Jadi di sini fungsinya itu untuk mengetahui arah dari hubungan dua variabel atau lebih dan juga untuk mengetahui kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, jadi untuk mengetahui arah dari hubungan dua variabel atau lebih ini, arah di sini tuh dinyatakan dalam bentuk hubungan positif maupun negatif. Nah, sedangkan untuk mengetahui kuatnya ini ada dinyatakan pada hubungan kuat ataupun lemah gitu. Nah, untuk kuat atau lemahnya ini hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi. Bisa di next. Oke, selanjutnya yaitu sifat korelasi. Next. Ya, untuk sifat korelasi ini tidak menggambarkan hubungan sebab akibat. Misalkan X dan Y itu saling berhubungan, bukan berarti bahwa X itu mengakibatkan Y atau Y itu disebabkan oleh X. Jadi, melalui korelasi ini hanya dapat dideteksi kedua variabel tersebut berhubungan atau tidak. Nilai koefisien korelasi berkisar antara negatif 1 dan 1, dan tanda positif atau negatif itu menunjukkan arah suatu hubungan. Untuk korelasi positif bermakna bahwa hubungan kedua variabel penelitian itu bergaris lurus. Artinya jika ada peningkatan nilai pada variabel bebas, maka diikuti juga dengan peningkatan pada variabel terikat. Hal ini berlaku pula sebaliknya. Contohnya, semakin tinggi perhatian orang tua, semakin baik kemampuan sosial emosional anak. Untuk korelasi negatif bermakna bahwa hubungan kedua variabel itu bertolak belakang. Artinya, jika variabel bebas meningkat, maka variabel terikatnya menurun. Hal ini berlaku pula sebaliknya. Contohnya, semakin tinggi frekuensi berolahraga, maka ukuran lingkar perut semakin berkurang. Next. Ya, di sini juga ada kriteria koefisien korelasi. Bisa di next. Nah, tadi kan disebutkan juga ya ada kegunaannya itu untuk menilai kekuatan hubungannya ya, kuat atau lemahnya. Nah, di sini korelasi itu digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara seluruh variabel bebas terhadap dua terikat. Nah, baik itu secara terpisah maupun bersama-sama. Jadi di sini untuk dapat menginterpretasikan ya terhadap kuatnya hubungan itu ada pedoman untuk mengetahui apa intervensinya gitu, interval dari koefisiennya, apakah dia itu lemah atau tidaknya itu dari sumber Sugiono tahun 2017. Di sini untuk 0,00 sampai 0,199 itu kekuatan hubungannya sangat rendah. Lalu untuk 0,20 sampai 0,399 itu kekuatan hubungannya rendah. Lalu untuk 0,40 sampai 0,599 kekuatan hubungan itu udah mulai sedang yang cukup cukup kuat. Lalu 0,60 sampai 0,799 ini sudah tinggi, berarti dia kuat. Lalu untuk 0,80 sampai 1 itu sangat tinggi atau sudah sangat kuat, seperti itu. Bisa di next. Next. Ya. Nah, di sini tadi ya kriterianya itu jika angka koefisien korelasinya ini 0, maka kedua variabel tidak mempunyai hubungan. Tadi ya, kan 0,00 sampai 0,199 itu ya sangat rendah ya. Kalau 0,00-nya itu dia tidak memiliki hubungan gitu. Lalu jika angka koefisien ini korelasi mendekati 1, ya, berarti maka kedua variabel mempunyai hubungan semakin kuat tadi yang sangat tinggi. Lalu jika angka koefisien korelasi mendekati 0, maka kedua variabel mempunyai hubungan semakin lemah. Jadi ya 0, yang 0,00 sampai 0,99 itu kan sangat rendah. Terus kayak gitu. Terus yang mendekati 1 itu kan yang 0,80 sampai 1,00 itu kan sangat tinggi ya. Berarti semakin kuat itu hubungan antara dua variabel. Seperti itu. Next.
Baik, selanjutnya itu ada jenis korelasi. Bisa di next. Nah, yang pertama itu ada korelasi persen. Jadi korelasi persen itu teknik statistik untuk mengukur hubungan linear antara dua variabel. Terus juga koefisien korelasi persen itu dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan linear antara dua variabel dan seberapa kuat hubungan tersebut. Namun penting untuk diingat ya bahwa korelasi ini tuh nggak sama dengan kausalitas. Terus juga korelasi yang tinggi itu antara dua variabel tidak selalu berarti bahwa satu variabel menyebabkan yang lain. Jadi untuk si korelasi persen ini tuh bisa digunakan ya apabila skala ukuran datanya itu interval dan rasio. Terus juga korelasi persen itu termasuk ke dalam statistika yang parametrik. Kenapa? Karena datanya itu harus terdistribusi normal. Terus juga untuk arah ini tuh kita cuma bisa melihat kayak bagaimana hubungan antara dua variabelnya, tidak sampai ke sebab akibat dari kedua variabel tersebut. Bisa di next. Ya, ini ada rumus dari korelasi persen produk momen. Jadi rumusnya itu RXY sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar kuadrat dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali akar kuadrat dari N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Jadi untuk si R-nya ini maksudnya itu koefisien dari korelasinya, si X-nya ini variabel X-nya, lalu si Y-nya ini variabel Y-nya, dan N-nya ini juga observasinya ya. Jadi perlu ditegas ya bahwa variabel X dan variabel Y ini tuh nggak bisa kita gambarin sebagai si X ini variabel bebas, terus Y-nya ini variabel terikat, karena mereka tuh masing-masing berdiri sendiri ya. Terus juga kenapa? Karena hubungan yang kita analisis dari korelasi persen produk momen ini tuh cuma untuk melihat hubungan antara kedua variabelnya, tidak sampai dengan sebab akibat dari antar variabelnya. Bisa di next. Ya, selanjutnya ada pengujian signifikansi korelasi persen produk momen. Jadi untuk melihat hubungan signifikan antara dua variabel ini tuh kita harus melakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu ya, dengan cara 5 pengujian hipotesis. Terus di bawah ini tuh ada dua bentuk pengujian statistika. Yang pertama itu kita bisa membandingkan R tabel dengan R hitung. Jadi untuk menghitung R hitungnya ada sesuai dengan rumus yang sebelumnya. Untuk R bisa dicari di Google karena banyak referensinya. Terus setelah dihitung tuh kalau misalkan hasil R hitungnya tuh lebih besar dari R tabel, maka kesimpulan dari hasilnya itu kita menolak HO dan menerima H1. Jadi si kedua variabel itu saling berhubungan. Terus yang kedua itu kita bisa pakai T. Jadi kita membandingkan T tabel dengan T hitung. Terus jika hasil dari T hitungnya lebih besar daripada T tabel, maka kesimpulan hasilnya itu kita menolak HO dan menerima H1. Jadi kedua variabel itu tuh saling berhubungan. Jadi untuk menghitung T hitung ini tuh ada rumusnya. Jadi rumusnya itu dari modifikasi rumus nilai R, T sama dengan R akar N-2 dibagi akar 1 dikurang R kuadrat. Bisa di next. Selanjutnya akan diberikan. Oke, akan saya lanjutkan. Berikut ada contoh dari soal PPM dan juga penyelesaiannya atau Pearson Product Moment. Soalnya itu, manajer personalia PT Duta Pentin ingin mengetahui apakah ada hubungan signifikan antara motivasi karyawan dengan prestasi kerja mereka, maka diambil 12 orang karyawan sebagai sampel yang kemudian dinilai motivasi dan prestasi kerjanya. Apakah ada hubungan antara motivasi dan prestasi? Jika ada, maka seberapa signifikan hubungan tersebut? Di sini soalnya menggunakan taraf signifikan 5%. Nah, ini bisa ya teman-teman, karena ada dua variabel tadi, motivasi dan prestasi, ya. Bisa dilihat dari tabelnya. Langsung aja ke slide selanjutnya. Oke,
Pertama, kita buat dulu untuk motivasi itu sebagai variabel X, kemudian prestasi sebagai variabel Y, kemudian kita buat juga untuk X kuadratnya ini berapa, Y kuadratnya berapa, kemudian X dikali Y-nya ini berapa, dibuat semuanya sebanyak 12 pekerja. Bisa tolong di next slide. Ya, dibuat terus ya teman-teman sampai pekerja keempat, ke-9, 4, keempat, ke-5, ke-6, sampai ke-12. Nanti kalau sudah semuanya, masing-masing dari variabel X, Y, kemudian X kuadrat, Y kuadrat, X dikali Y itu dibuat totalnya atau jumlahnya. Nah, total dari variabel X-nya ini ada 437, kemudian ada total dari variabel Y-nya ada 551, total dari X kuadrat ini ada 17.287 dan seterusnya bisa dilihat ya teman-teman pada slide. Lalu untuk langkah yang pertama, kita mencari koefisien korelasi. Karena kita ingin mengetahui nih seberapa erat hubungan antara dua variabel tersebut dengan menggunakan rumus yang tadi sudah disampaikan oleh Wina ya teman-teman. Tadi kan sudah dijelaskan juga masing-masing N itu apa, X itu apa, Y itu apa. Lalu kita substitusikan angka-angka tersebut berdasarkan rumus. Seperti ini teman-teman bisa dilihat. Kemudian next. Oke, selanjutnya seperti biasa kita hitung perkalian dulu, pembagian dulu, baru pengurangan. Kemudian di sini juga ada hasil akhirnya dari koefisien korelasinya itu 0,569. 0,569 ini nilainya positif dan juga kalau dilihat dari kriteria koefisien yang tadi sudah dijelaskan ini memiliki interpretasi yang memang sedang atau keeratan cukup kuat. Nah, nilai koefisien korelasi yang positif ini Salwa, mohon maaf, suaranya ke mute ya. Oke, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah, Salwa. Oke, maaf sebelumnya tadi nggak sengaja kepencet mute. Tadi sudah sampai mana ya? Sudah sampai ke ratan cukup kuat. Oke, iya baik. Maaf saya sebelumnya akan saya lanjutkan. Ya, tadi hasil dari koefisien korelasi ini hasilnya 0,569 yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya untuk diinterpretasi dari koefisien korelasi jika berada pada 0,56 itu berada pada rentang yang memang sedang atau memiliki keratan yang cukup kuat. Lalu nilai koefisien 0,569 ini bernilai positif yang artinya searah, yang artinya juga jika variabel motivasinya itu naik maka prestasinya juga menaik. Nah, di sini kita cari tahu nih apakah dua hubungan tersebut apakah signifikan dengan uji signifikansi. Pertama ada dua hipotesis. Pertama hipotesis 0 itu menyatakan bahwa tidak ada korelasi antara X dan Y, kemudian hipotesis 1 ini tidak bernilai 0 atau menyatakan ada korelasi antara X dan Y. Kemudian dengan tingkat signifikansi tadi yang ada di soal 5%, kita buat desimal 0,05. Kemudian untuk mengetahui hipotesis yang akan kita pilih mana, itu kita harus mencari T hitung terlebih dahulu, uji statistik T hitung terlebih dahulu. Bisa dilihat rumusnya ada di sini. Tadi juga udah dijelaskan oleh Wina sebelum slide soal. Bisa di next. Oke, tadi untuk koefisien korelasi kita substitusikan aja ke rumus T hitung ini 0,569 dikalikan akar pangkat 12 dikurang 2. 12 ini adalah jumlah yang diobservasi dan 2 ini adalah jumlah variabel yang kita kan di sini melihat dua variabel ya, motivasi dan prestasi.
ya motivasi dan prestasi. Kemudian seperti biasa kita hitung terlebih dahulu secara matematis, kemudian didapatkan T hitungnya itu 2,188. Kalau dibulatkan 2,188. Kemudian kita harus mencari T kritis karena kita harus membandingkan T hitung dan T kritis. Nah, untuk T kritis ini rumusnya adalah derajat kebebasan sama dengan N dikurangi K. N-nya ini adalah jumlah yang kita observasi dan K-nya ini adalah variabelnya. Di sini derajat kebebasan atau degree of freedom-nya ada 10. Nah, derajat of freedom 10 ini jika teman-teman browsing di tabel T, maka pada derajat ke-10 itu ditemukan 1,812. Nanti mungkin bisa kalau misalkan belum ketemu nanti bisa di-share di grup tabel yang dimaksud itu apa. Nah, di sini kesimpulannya nilai uji statistik T yang tadi sudah kita hitung atau T hitung ini sebesar 2,188 dan lebih besar dari T kritis yang bernilai 1,812, maka kesimpulannya adalah menolak H0 dan menerima H1 yang artinya memang ada korelasi antara X dan Y atau antara motivasi dan prestasi yang juga hasil ya tidak ada korelasi antara X dan Y. Kemudian juga ada hubungan yang signifikan antara prestasi dan motivasi pada taraf signifikan 5%. Yang artinya itu jika prestasi naik, maka indeks pada motivasi juga naik. Jadi signifikan dan mereka punya hubungan satu sama lain. Bisa di next? Ya, selanjutnya ada uji korelasi Rangers-Perman. Jadi Rangers-Perman itu jenis statistikalnya non-parametrik ya teman-teman. Lalu digunakan untuk mencari tingkat hubungan atau menguji signifikansi hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel yang dihubungkan datanya berbentuk ordinal. Jadi skala yang digunakan di Rangers-Perman ini itu ordinal. Dan sumber data antar variabelnya itu tidak harus sama. Iya, jadi untuk pengujian signifikansi, apakah terdapat signifikansi antara dua variabel, kalau di eksperimen itu tuh ada beberapa kriterianya. Jadi nilai korelasi eksperimen berada di antara -1 kurang dari rho, kurang dari 1. Bila nilai rho 0, berarti tidak ada korelasi atau tidak ada hubungannya antara variabel independen dan dependen. Jika nilai rho-nya +1, itu terdapat hubungan namun positif antara variabel independen dan dependen. Apabila nilai rho-nya -1, berarti terdapat hubungan namun negatif antara variabel independen dan dependen. Lalu jika nilai korelasinya bertanda minus, berarti hubungan antara kedua tabel bersifat searah atau one-tail. Sedangkan jika korelasinya bertanda positif, berarti hubungan di antara kedua tabel itu bersifat berlawanan arah atau two-tail. Ya, selanjutnya di sini ada di tabel yang sebelah kiri ini itu ada kategorinya aja buat lebih gampang ya. Jadi bisa dibaca kalau misalkan positif tuh kayak gimana, terus negatif tuh kayak gimana. Ini kategorinya dari sangat kuat sampai ke sangat lemah. Nah, yang di sebelah kanan ini tuh ada rumusnya. Ini range parameter itu biasa disebut rho atau rho x, y. Karena kan dia ada variabel x dan variabel y. Lalu untuk rumusnya ini tuh 1 dikurang 6 sigma D pangkat 2. Lalu ini N-nya bisa kita kali jadi N pangkat 3 dikurang N. Terus ini keterangannya, rho-nya itu yaitu koefisien korelasi Rangers-Perman, sigma D pangkat 2-nya itu ranking yang dikuadratkan atau selisih antara ranking kedua variabel, lalu N-nya itu banyaknya data atau sampel. Ini ada tahap perhitungan nilai koefisiennya, akan dijelaskan lebih rinci sama teman saya nanti, tapi ini gambaran gampangnya aja. Yang pertama, ranking dulu nilai masing-masing variabel, mulai dari yang nilai terkecil sampai yang terbesar. Lalu jika terdapat dua nilai variabel yang sama, maka cara rankingannya adalah cari rata-rata kedua nilai tersebut,
dan hasilnya menjadi ranking dari kedua nilai tersebut. Lalu yang ketiga, selisihkan ranking kedua variabel dan dipangkatkan 2. Lalu hasil yang diperoleh itu adalah D pangkat 2. Nah, untuk menguji adakah signifikan antara dua variabel, kalau di korelasi eksperimen itu yang pertama membandingkan row table dengan row hitung. Nah, jika row hitung itu lebih besar daripada row table, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Row table itu, row hitung itu ada rumusnya, dan sedangkan row hitung itu yang XY, kalau table itu row yang ada table. Lalu yang kedua membandingkan T-table atau nilai kritis yang pakai tabel nilai kritis T itu sama T-hitung. Jika T-hitung lebih besar daripada T-table, maka H0-nya ditolak dan H1 diterima. Lalu transformasikan nilai row menjadi nilai T-hitung atau statistik uji. Ada rumusnya di bawah, yang rumusnya itu T-hitung sama dengan row akar N dikurang 2 per akar 1 dikurang row pangkat 2. Oke, baik. Saya izin melanjutkan ke contoh soalnya, yaitu seorang analis prakerja diambil 10 orang karyawan sebagai sampel, data yang dikumpulkan diukur menggunakan skala Likert dengan keterangan bahwa skor 5 untuk sangat baik, 4 untuk baik, 3 untuk cukup, 2 untuk jelek, dan 1 untuk sangat jelek. Data yang dikumpulkan berdasarkan hasil survei adalah, di sini ada variabel X dan Y, ada data. Selanjutnya pertanyaannya, apakah terdapat korelasi positif antara akademik dengan prestasi kerja? Uji pada 5%. Next. Ya, selanjutnya langkah pertama tadi seperti yang sudah dibacakan oleh teman saya, kita melakukan perankingan dulu terhadap variabelnya ini. Jadi dari data X dan Y itu ada 10 data, 4, 3, 3, 5, 3, 4, 2, 1, 2, 4. Dan di ranking terlebih dahulu yang X, jadi ada 2 perankingan. Yang pertama, dari nilai terendah itu ranking 1. Contohnya di X data nomor 1 itu ranking 1. Selanjutnya di sini di variabel X ada 2 data nomor 2. 2 data pertama itu ranking 2. 2 data ketiga itu ranking 3. Begitu seterusnya. Baik data nomor 3 yang pertama, 3 kedua, seperti itu seterusnya sampai 10 datanya. Selanjutnya untuk perankingan kedua, itu dari ranking 1 itu tetap ranking 1 karena dia nggak ada temennya gitu. Dan untuk angka nomor 2 itu berada di ranking 2 dan 3. Rankingnya yang dijumlahkan ya teman-teman. Jadi ranking 2 pertama itu ranking 2 dan ranking 2 ketiga itu ranking 3. 2 ditambah 3, 5, dan ranking untuk kedua ini 5 dibagi 2 jadinya 2,5. Begitu seterusnya. Dicontohkan lagi pada angka 4 itu angka 3 itu ada 3 kali di ranking 4, 5, dan 6. Selanjutnya 4, 5, dan 6 dijumlahkan itu menjadi 15 dibagi banyaknya data yaitu 3. Jadinya ranking 3 terdapat di angka 5. Begitu juga dengan variabel Y. Di ranking terlebih dahulu untuk angkanya. Untuk angka terendah 1 itu ranking 1, 2 pertama itu ranking 2, 2 kedua itu ranking 3, 3 pertama itu ranking 4, begitu sampai 10 data habis. Selanjutnya untuk ranking kedua, pada data nomor 1 itu ranking 1 karena nggak ada teman yang lain. Selanjutnya untuk data kedua itu ada di ranking 2 dan 3. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Dijumlahkan, dibagi 2 itu 2,5. Jadinya untuk nomor 2 ini ada di ranking 2,5. Maka dari itu setelah didapatkan ranking, ditemukan D ini hasil selisih dari perankingan antara X dan Y.
Dicontohkan pada yang paling atas itu ranking X di ranking 8 dan Y7 selisihnya 1. Ya, selanjutnya di nomor 3 itu ranking 5 dikurang 4,5 itu 0,5, 5 dikurang 9,5 minus 4,5, sampai dengan yang terakhir ranking 8 dikurang 7 itu 1, dan akhirnya didapatkan D kuadrat. D kuadrat ini dipangkatkan dari D sebelumnya. Jadi 1 kuadrat 1, 0,5 kuadrat 0,25, minus 4,5 dikuadratkan 20,245. Dan dijumlahkan itu merupakan sigma dari D kuadrat, itu 38,5. Selanjutnya kita substitusikan ke dalam rumus dengan rumus rho XY sama dengan 1 dikurang 6 jumlah D kuadrat per N pangkat 3 dikurang N, dengan jumlah D kuadrat tadi 38,5, 1,6 kali 38,5 dikurang N ini banyaknya data tadi ada 10 pangkat 3 dikurang 10. Dengan hasil akhir itu ada di 0,7667. Next. Ya, selanjutnya untuk langkah berikutnya kita melakukan rumusan hipotesis dengan hipotesa 0 itu rho XY-nya sama dengan 0, tidak ada korelasi antara X dan Y, dan hipotesa 1 rho XY-nya tidak sama dengan 0, terdapat korelasi antara X dan Y. Uji signifikansi dengan alfa 5% itu 0,05. Selanjutnya kita melakukan uji statistik, uji T dengan rumus T sama dengan rho akar kuadrat N dikurang 2 per akar kuadrat 1 dikurang rho kuadrat. Dengan rho tadi, kita udah dapat di sebelumnya 0,7667, dan N-nya 10, tinggal disubstitusikan, nanti didapat hasil akhirnya itu 3,7763. Next. Selanjutnya, aturan pengambilan keputusan, nilai T kritis tabel pada derajat kebebasan degree of freedom, yaitu N dikurang K, N-nya tadi 10, K-nya itu ada 2 variabel, jadi sama dengan 8, dan alfanya 0,05 itu ada di tabelnya, nanti mungkin teman-teman bisa cari tabel T ya, itu 2,3060. Tadi juga sudah disebutkan oleh Yumna, jika rho hitung lebih besar dari rho tabel, maka tolak H0 dan terima H1. Dan jika T hitung lebih besar dari T tabel, tolak H0 dan terima H1. Maka dari itu, kesimpulan yang kita dapat, karena nilai statistik T sebesar 3,7763 atau lebih besar dari nilai kritis, bisa dilihat itu ya diagramnya, 2,3060, maka keputusannya adalah menolak H0 dan menerima H1. Artinya bahwa nilai korelasi antara X dan Y tidak sama dengan 0, atau terdapat signifikan antara X dan Y pada alfa 5%. Oke, baik. Sudah selesai presentasi kelompok 5. Mungkin Bapak bisa lanjutkan untuk memberi feedback-nya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Adik-adik. Bagus ya. Hasil kerja Anda membuat tugas kelompok dan disajikan dengan baik ya. Saya rasa adik-adik lebih jelas ya. Saya memberikan masukan yang prinsipal saja ya. Pertama, bahwa kalau kita mau menguji sebuah data, menguji sebuah variabel, langkah pertama sebelum menentukan uji statistiknya apa, ya. Jadi adik-adik harus mengeksplor data dulu. Ya, mengeksplor data. Artinya apa? Satu, datanya itu harus dites dulu apakah dia berdistribusi normal atau tidak. Tuh, ya. Berdistribusi normal atau tidak. Nah, itu bisa
bisa digunakan nanti hasilnya untuk menentukan kalau dia berdistribusi normal, maka bisa menggunakan uji-uji yang mempersyaratkan datanya berdistribusi normal. Tapi kalau datanya tidak berdistribusi normal, maka kita juga memilih menentukan uji statistiknya menggunakan uji statistik yang tidak mempersyaratkan data berdistribusi normal. Nah, mengeksplor data itu salah satunya itu. Yang kedua, kita juga bisa melihat bahwa apakah sebaran data ini, ya, sebaran data ini membentuk sebuah garis enggak. Nah, kalau membentuk sebuah garis itu juga udah bisa dari awal kita prediksi bahwa oh ini data dua variabel ini akan berhubungan ya. Itu bisa dengan menggunakan scatter plot namanya ya. Diagram di Excel itu ada ya. Nah, contohnya seperti ini. Ya, udah kelihatan deh, udah kelihatan. Sudah, Bapak. Nah, jadi nanti kalau adik-adik punya data, tadi datanya XY ya, motivasi sama apa tadi prestasi misalkan ya. Nah, adik-adik bisa menggunakan scatter plot, diagram, kemudian diblok saja, kalau di Excel itu diblok saja, dua variabelnya, kemudian langsung masuk ke menu insert diagram itu ya, diagram, kemudian cari scatter plot di situ, langsung klik saja. Keluarlah model seperti ini. Nah, kalau bentuk polanya seperti ini, misalkan yang pertama, yang A, itu udah itu ada hubungan, tapi karena dia tidak membentuk garis yang yang lurus ya, yang lurus atau yang padat seperti yang gambar C atau gambar B, tapi sebaran data ini mempunyai potensi ya, mempunyai potensi atau tren membentuk sebuah garis. Dia berhubungan tapi kemungkinannya hubungannya lemah ya. Lemah. Karena sebaran titik-titiknya itu tidak membentuk sebuah garis, tapi polanya sudah pola menggerombol membentuk sebuah garis polanya. Nah, ini juga bisa dikatakan berhubungan. Berhubungan. Hubungannya apa? Hubungannya positif karena dia apa? Dia mengarah ke lebih besar daripada 0. Ya, mengarah lebih besar daripada 0 atau mengarah ke kanan, ya, kanan. Yang B itu kuat ya. Kuat karena sudah mulai merapat. Tebaran titik-titiknya sudah mulai merapat dan membentuk garis. Ya, garisnya seperti besar gitu. Nah, yang C itu sangat kuat. Ya, sangat kuat hubungannya. Karena apa? Karena dia sudah membentuk garis. Nah, ini yang disebut linier. Ya, linier. Linier itu apa? Ketika X-nya bertambah, maka Y-nya bertambah. Itu yang disebut linier. Kemudian yang D, ya, yang D itu berkorelasi tapi lemah ya, karena masih apa tebaran datanya meskipun mau membentuk pola garis tapi dia masih bertebaran. Nah, ini arahnya ke kiri dan mengarah ke negatif. Jadi ini hubungan negatif. Yang lebih jelasnya lagi, hubungan yang sangat kuat itu yang E itu ya, A, B, C, D, E, F ya, yang F itu sangat kuat, tapi negatif. Nah ini distribusi
ini yang mengeksplor data itu di awal dulu seperti itu aja udah kita bisa tebak seperti apa hasilnya nanti. Tapi ini menunjukkan bahwa ini datanya berdistribusi normal, ya. Satu lagi yang saya kasih. Nah, yang ini. Yang G ini dia tidak berhubungan karena tidak membentuk pola garis ya, tidak membentuk pola garis, tebarannya kemana-mana itu yang G ya, tidak berhubungan, tidak bentuk. Nah, kalau yang H ini korelasi tapi tidak linier, ya, berhubungan tapi tidak linier. Nah, artinya apa? Artinya kalau X-nya bertambah, belum tentu Y-nya bertambah. Maka dia membentuk seperti kurva gitu ya. Tidak lurus ya, atau istilahnya tidak berbanding lurus gitu ya. Kalau X-nya tambah, Y-nya tambah. Kalau ini enggak, yang H itu bisa aja X-nya bertambah tapi Y-nya enggak bertambah, malah turun gitu ya. Bisa ya, bisa jadi. Ini X-nya tambah tapi Y-nya turun malah. Nah, ini jadi tidak linier ya. Ini tidak linier. Jadi sebelum adik-adik menentukan bentuknya uji apa, sebaiknya adik-adik mengeksplor data dulu. Katanya dieksplor dulu untuk tahu apakah data berdistribusi normal atau tidak. Kemudian sekaligus kita melihat apakah sebaran-sebaran data itu membentuk sebuah garis atau tidak. Ya, oke. Nah, itu yang perlu adik-adik ketahui. Jadi sebelum uji, adik-adik harus melihat normality atau uji distribusi datanya normal atau tidak. Itu penting, ya, penting. Yang kedua, saya kasih contoh lagi terkait dengan tadi ada kurva tadi ya, kurva. Cara membacanya begini, kurva. Kurva, sebentar saya cari. Coba tolong tadi di itu deh, kurva yang adik-adik buat, tolong ditayangkan, kok punya saya nggak ada. Ini punya saya. Nah ini. Nah, jadi kalau kita pengen meneliti itu ada yang disebut confidence interval ya, tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan itu bukan 5% kayak tadi ya. Jadi tingkat kepercayaan itu saya yakin gitu kan, saya yakin bahwa penelitian saya ini benar. Nah, itu yang disebut confidence interval. Nah, confidence interval itu bisa 95%, bisa 99%, ya, atau 98% ada juga. Itu yang disebut confidence interval. Artinya apa? Saya yakin penelitian saya itu benar. Data saya benar. Itu maksud confidence interval. Jadi bukan 5%. Nah, yang 5% itu adalah alfa. Alfa itu apa? Tingkat kesalahan yang bisa ditoleransi. Yang bisa ditoleransi. Nah, biasanya 5% atau alfanya 0,05. Nah, itu. Nah, kalau kita kita lihat di diagram yang hijau itu tingkat kepercayaan, confidence interval. Ya.
ada 95% itu di situ. Artinya apa? Artinya bahwa hasil nanti, statistik kita itu nanti yakin bahwa data-data itu benar dan berhubungan di dalam apa yang terasir hijau itu. Ya. Nah, kebetulan ini distribusinya normal sehingga kurvanya bentuknya adalah simetris. Yang di garis tengah itu Z sama dengan 0 itu. Nah, yang kuning itu adalah alfa. Alfa. Artinya apa? Tadi tingkat kesalahan yang bisa ditoleransi. Yang bisa ditoleransi. Itu alfa. 5% atau 0,05. Nah, jadi yang disebut tingkat kepercayaan itu. Ya. 95% ya. Nih. Ini apa? Melihat bahwa nanti apakah hasil uji statistik saya itu ada di area yang hijau ini. Artinya kalau H0-nya ditolak, maka hasil penelitiannya itu ada hubungan. Ada hubungan berarti apa? Dengan tingkat kepercayaan 95% yang ada di dalam arsiran hijau itu. Ya. Oke. Tuh. Nah, itu adik-adik, itu yang penting yang mendasar itu. Ya. Nah, kemudian uji T. Uji T ini sebenarnya kan uji bisa 1 sampel atau 2 sampel ya untuk menguji min rata-rata. Kenapa kita menguji min rata-rata? Karena kita mengambil sampel dari populasi. Makanya kita sebut rata-rata. Tapi kalau kita mengujinya nggak pakai sampel, total populasi nggak perlu uji T. Perlu karena T itu kan rata-rata min ya. Jadi menguji rata-rata 2 variabel. Nah, rata-rata sampel itu kalau dari Anda, kalau ada belajar, sudah belajar sampel belum? Teknik sampling udah belajar belum? Halo? Izin menjawab, Bapak, sudah. Nah, sudah. Nah, jadi gini, sampling itu adalah bagian dari populasi yang diteliti yang mewakili populasi. Jadi nanti ketika uji T itu persepsinya gini, bahwa rata-rata min, rata-rata kalau tadi apa rata-rata motivasi, jadi rata-rata motivasi itu mewakili nilai keseluruhan dari populasi. Nah, jadi kita tidak selalu menggunakan T kalau memang kita tidak menggunakan teknik sampling. Tidak menggunakan teknik sampling. Jadi kalau hanya populasinya sedikit, misalnya populasi cuma 20, ya nggak perlu uji T. Ya nggak perlu. Ya, korelasinya itu saja, cukup korelasi, selesai. Udah. Karena total populasi, kita tidak perlu menggunakan min. Ya. Nah, uji min atau uji T 2 sampel itu kan tadi, bahwa kita berasumsi bahwa sampel yang kita ambil itu memang sama persis dengan standar atau nilai populasinya. Nah itu. Kalau kemarin belajar estimasi, yaitu estimasi itu apa sih kan gitu kan? Estimasi terhadap populasi dengan teknik sampling. Nah, jadi kita perlu estimasi. Kalau populasi semua kita ambil nggak perlu estimasi ya. Nah itu yang perlu adik-adik ketahui. Ya prinsip-prinsip yang memang harus adik-adik ketahui. Nah, yang terakhir bahwa kedua uji statistik person sama eksperimen tadi sudah tahu, sudah dijelaskan, dan kemudian
prinsip-prinsip perbedaannya udah tahu ya. Yang satu bersifat linear, satu tidak linear ya. Satu datanya bersifat interval rasio, satu bersifat ordinal atau ranking. Makanya sebutan Spearman itu ring Spearman. Ring itu ranking. Spearman. Jadi dengan menggunakan sistem ranking ya. Nah, yang persen menggunakan distribusi normal ya, yang Spearman tidak. Sehingga kalau tidak ujinya uji non parametrik. Nah, kalau berdistribusi normal maka atau datanya rasio atau interval, maka dia menggunakan uji parametrik. Nah, itu aja. Adik-adik sekalian penjelasan dari saya. Saya informasikan bahwa minggu depan adik-adik UAS dari dua topik ini akan menjadi bagian dari kuis UAS. Nah, kemudian perhitungannya yang saya munculkan di dalam soal, saya tidak meminta menghitung dengan Spearman, ya, karena penelitian itu banyak jarang sekali digunakan data-data ranking. Jadi soalnya saya bikin yang perhitungannya perhitungan uji korelasi persen, ya. Itu yang harus adik-adik hafal nanti rumusnya, dan tidak sampai ke uji T, ya. Sampai ke uji T saya lampirkan juga tabel persen untuk membantu pengambilan keputusan terkait dengan hasil perhitungan adik-adik nanti di dalam kasus soal tersebut, ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan ke adik-adik semuanya. Sekali lagi, jadi yang saya garis bawahi, memahami prinsip statistik, ya. Kalau menghitung itu sekarang sudah ada SPSS, mudah ya, tapi prinsip langkah-langkah menggunakan statistik itu yang penting. Kok saya menggunakan uji, kenapa menggunakan uji ini, persyaratannya apa, terus bagaimana. Itu yang paling penting, karena dengan aplikasi SPSS semua sudah bisa dijawabnya. Baik, terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Baik, maaf, izin screenshot. Oh, monggo. Tapi saya tetap nggak pakai itu, ya. Iya, Pak. Baik, baik teman-teman, on cam dulu ya semua. Untuk Maula, Rantis, Bintang, Kansa, Nashwa, dan Atiyah bisa on cam. Oke, baik. Saya screenshot dari slide pertama ya. Baik, sudah selesai Bapak. Bapak mohon maaf, izin bertanya. Tadi ya, Bapak berbicara mengenai kuis. Kuis itu maksudnya UAS ya Pak? Iya, UAS. Oh, UAS. Baik, Pak. Ya, UAS. Nanti kalau ada kan bukan manajemen ya. Nanti kemungkinannya ada, mudah-mudahan saya berharap nilainya bagus-bagus ya. Karena saya bikin mudah-mudah saja. Ya. Bapak, sebanyak Bapak. Iya, Pak. Terima kasih, saya undur diri ya. Baik. Mudah-mudahan adik-adik selalu sehat ya. Amin. Selalu dalam kesuksesan ya. Selamat berkuliah kembali. Saya keluar izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih banyak, Pak.